Suaranya sudah kedengeran? Tes, tes. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah berkenan menunggu. Tadi ada beberapa info dari kelas sebelah ya. Kalau dari Dava, Ketua Kelas Prodi Digital Unja, jadi nanti saya akan fokus untuk mengajar mahasiswa-mahasiswa yang dari kampus Universitas Negeri Medan, dan kemudian untuk mahasiswa Unja akan diajar oleh dosen yang berasal dari kampus Unimed karena pertukaran exchange ya. Nah, untuk di sore hari ini saya izin coba melanjutkan kegiatan perkuliahan kita seperti biasa di sore hari ini di hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 10 September 2024. Saya izin coba share materinya. Oke, materinya sudah terlihat, sudah terlihat semuanya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Sudah, Kak. Baik. Nah, hari ini adalah pertemuan ketiga, nggak kerasa udah di minggu ketiga kita mengikuti kegiatan perkuliahan mata kuliah digital marketing, prodi digital yang saya ampu sampai 8 pertemuan ke depan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh dosen berikutnya setelah UTS. Nah, di sore hari ini rekan-rekan semua, saya coba melanjutkan materi minggu lalu, dari minggu lalu ya. Nah, kemudian tugas sebelumnya di tugas kedua minggu lalu, teman-teman juga terima kasih sudah mensubmit tugas tepat waktu. Jadi di minggu lalu kita review ya teman-teman, saya assign untuk membuat tugas membuat iklan, info lowongan pekerjaan sebagai posisi customer service. Kemudian info isi konten dan lain sebagainya juga saya serahkan ke rekan-rekan sekreatif mungkin untuk membuat info seolah-olah teman-teman adalah seorang desainer yang diminta untuk membuat info lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua, untuk membuat brosur atau flyer. Juga teman-teman saya minta untuk membuat brosur, ini brosur PT Surya Aneka Roti untuk membuat brosur promo produk baru biskuit rasa coklat stroberi namanya Roti Happy, harganya 10.000 ya. Nah, untuk di minggu kemarin, untuk tugas di minggu ini ya, di tugas kedua ini, saya coba boleh share untuk tugas yang sudah membuat. Oke. Nah, jadi untuk tugas kedua, tugas kedua ini kalau saya lihat ada juga beberapa mahasiswa yang tidak membuat tugas. Yang lolos kenal, yang lain lah pada kenal. Ya. Kemudian yang untuk mahasiswa yang tidak membuat tugas ya, mohon bantuannya untuk dibuat tugasnya, jadi tugasnya nggak sampai kosong gitu ya. Terima kasih yang sudah membuat tugas tepat waktu. Sekarang kita coba cek beberapa sampel. Saya ngambil beberapa sampel tugas rekan-rekan untuk membuat desain info lowongan pekerjaan ya. Oke, saya coba izin lanjutkan. Nah, yang pertama desain info lowongan pekerjaan ya. Di sini kemarin saya minta teman-teman membuat info lowongan pekerjaan Bank Mandiri. Ini mohon maaf judulnya salah. Di kelas 11 saya masih copy materinya. Jadi kemarin saya minta teman-teman membuat info lowongan pekerjaan Bank Mandiri
dari tiga desain ini semuanya bagus-bagus dan menarik dan informatif. Saya pengen tanya coba ke Wahyu Simanungkalit. Wahyu Simanungkalit ada? Yuk, ada Pak saya. Juga Oke. Nah, menurut Wahyu dari desain satu 2 3 ini mana desain yang paling bagus menurut rekan-rekan? Menurut Wahyu, Wahyu ada? Kalau enggak Lucia ya bisa. Lucia, coba Lucia lihat dari desain satu 2 3 mana desain yang paling menurut Lucia menarik. Kelihatan? Iya. Oke, kalau nggak dengar, menurut saya yang pertama, Pak. kenapa alasannya yang pertama? Kenapa? Yang pertama, kalau boleh saya tahu, di open cam ya, Lucia. Oke, next saja ya, yang bisa mau menjawab aja. Tasya Ar Cinta aja yang fokus. Ya, coba Tasya, silakan. Nomor satu, dua, atau tiga kira-kira. Nomor 3, Pak. Kira-kira kenapa nomor tiga? Menurut analisa kamu nih sebagai orang awam yang melihat desain, kenapa nomor tiga? Karena desainnya bagus, terus warnanya cocok gitu, Pak. Oke, lanjut. Tiopan Rimhot Ramapea, coba dilihat dari tiga desain ini, menurut kamu desain yang menarik apa tuh? Yang bagus, yang mendekati sempurna lah untuk desain lowongan kerja Bank Mandiri. Eh, menurut saya Pak semua, menurut saya semua yang ketiga ini punya kayak tertarik ke karakteristiknya sendiri ya Pak. Eh, Soalnya dari nomor satu dua tiga ada dari yang nomor satu sama dua punya kemiripan yang dimana informasinya lumayan lengkap juga kan Pak, sampai deadline-nya ada dan kualifikasinya seperti itu Pak. Yang sedangkan nomor tiga eh, deadline pendaftarannya itu kita tidak tahu sampai kapan Pak. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin yang nomor tiga jika ditambah sedikit lagi dari kapan buka pendaftaran rekrutmennya sampai deadline-nya bisa menjadi lebih baik Pak. tapi kalau di sini saya lihat ada paling bawah di bawah contact person itu submit before Oh, 10 Oktober. oh iya, berarti menurut saya nomor tiga Pak. Oke, Enggak kelihatan tadi kecil kecil ya Pak. oke. Yang terakhir mungkin ini Ya sih. thank you ya, Miss Maul Nenggolan mungkin. Miss Maul, coba Miss Maul komen kira-kira Miss Maul sebagai misalnya atasannya si desainer ini kira-kira milih desain nomor berapa kira-kira? Nomor 3, Pak. Kenapa tuh, Miss? Lengkap semua, Pak. Soalnya juga logo apanya ada juga, Pak. Sama gambar Bank Mandirinya ada. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita coba bahas nomor satu. Di sini PT Mandiri Cabang Jambi. PT Mandiri ini kita nggak tahu. Di sini kan perintahnya mendesain logo apa info lowongan pekerjaan Bank Mandiri. Di sini nggak ada logonya. Terus PT Mandiri sama PT Bank Mandiri beda ya. Jadi ini ke sana terus gambarnya juga foto bule ya yang kita nggak kenal mungkin harusnya bisa diganti sama
gambar foto customer service-nya berpakaian baju Bank Mandiri ya. Cuman di sini info lowongannya bagus. Kemudian bisa infonya di sini ada masukkan lamaran ke email, data dan waktunya ada, alamatnya ada ya. Jadi bisa bisa next bisa diperbaikin juga. Untuk ketika kita membuat desain, kita harus memperhatikan juga logo yang mau dimasukkan gitu ya. Jangan sampai salah. Yang kedua ini sudah masuk logonya, cuman customer service-nya ini ya mengambil gambar bule misalnya ya. Kemudian syaratnya kemudian ada ini 1 Juli sampai 1 Agustus tapi tahunnya nggak ada ya. Kemudian alamatnya juga nggak ada. Nah ini bisa jadi pertimbangan bahwa ketika membuat desain harus informatif dan lengkap ya. Kemudian yang ketiga nih yang sudah menurut saya mendekati bagus ya. Ini bagus sudah menginformasikan ada logo BUMN, logo Bank Mandiri, kemudian nama perusahaannya lengkap ya, kemudian kualifikasi ada untuk barcode-nya, kontak person, ada submit ya, kemudian persyatratannya lengkap. Jadi somehow ketika teman-teman membuat info lowongan pekerjaan, teman-teman harus belajar membuat desain yang informatif, lengkap ya, posisinya apa, melamar kemana ya, bila perlu ada alamatnya juga itu lebih baik lagi ya. Kalau di sini kan apa yang di sebelah kanan ini juga nggak ada informasi posisi misalnya kantor cabang mana ya, apakah kantor cabang Bank Mandiri cabang ya atau Bank Mandiri cabang Medan gitu ya kan nggak ada info. Jadi memang ketiga desain ini sudah bagus tapi perlu diimprove lagi ketika membuat suatu desain sehingga lebih informatif, lengkap dan lebih oke lagi. Jadi PT Bank Mandiri Persero misalnya cabang Jambi. Di sini kualifikasinya berdomisili di wilayah Jambi sudah bagus ya. Jadi bisa dirapikan dikit-dikit, bisa menjadi apa ya ketika teman-teman sudah terbiasa membuat desain yang menarik ya, informasi dan lain sebagainya, teman-teman akan terbiasa untuk wah ini harus kita masukkan, ini enggak gitu ya. Tapi overall saya sudah sangat puas teman-teman sudah bisa belajar untuk membuat desain-desain yang tentunya mungkin ini sangat informatif buat teman-teman belajar membuat desain yang bagus ya, nggak kaku ya. Jadi sehingga bisa lebih informatif ke kedepannya teman-teman bisa latih lagi. Kemudian nomor yang berikutnya adalah desain flyer promo biskuit roti kita ya. Saya coba tanya nih ke Kak Trunada dari desain nomor 1, 2, 3, kira-kira desain yang mana yang menurut kamu suka? Nomor 3, Pak. Nah, alasannya kenapa kira-kira? Karena tampilannya yang lebih menarik dan warnanya yang full gitu, Pak. Eye Jadi catching. membuat mata saya. Iya, oke, baik. Terima kasih. Nada, lanjut. Syariah, Syariah dari 3 desain ini coba Syariah sebagai seorang atasan tim desain marketing ya, manajer marketing, ada tim desain yang membuat materi ini untuk promosi baru Roti Happy. Syariah suka materi yang mana kira-kira? Yang nomor 1, Pak. Nomor 1 ya, kira-kira kenapa nomor 1? Karena lebih menarik aja gitu, Pak, dilihat. Oke, thank you. Ya, yang terakhir, Victoria Mendrova. Nah, Victoria, kamu suka apa desain brosur Roti Happy yang mana kira-kira? Izin, Pak. Gimana? Victoria, suaranya nggak kedengeran? Masih di mute? Izin, Pak. Boleh pakai device teman nggak, Pak? Boleh, silakan. Kalau menurut saya yang nomor 3 sih, Pak. Nom- Karena dari proporsi desainnya sudah tepat, Pak. Lalu
logo juga sudah ada, penempatan desain juga semua sudah sesuai dan tidak ada yang tumpang tindih. Kalaupun ada yang tumpang tindih, penempatannya masih cocok gitu Pak. Dan selain itu informasi yang disampaikan juga cukup lengkap terkait jam buka toko sampai bahkan ada tersedia di GoFood gitu Pak. Sekian Pak, terima kasih Pak. Good. Terima kasih Victoria. Jadi ini sudah cukup mewakili ya. Kalau kita lihat desain 1, kita coba, even kita bukan jurusan desain komunikasi visual ya, tapi paling nggak teman-teman bisa melihat suatu desain itu informatif, menarik, dan juga ini nggak lengkap nggak informasinya. Yang nomor 1, alamatnya, nomor handphonenya nggak tersedia, medsosnya juga nggak ada ya. Di sini cuman ada logo ada roti happy varian strawberry coklat harga 10.000. Nah, kalau di nomor 2 sudah ada nama PT-nya, PT Surya Aneka Roti, kemudian harga 10.000, ada nomor handphone dan website, kombinasi rasa terbaru, dan ada ajakan order sekarang gitu ya. Kemudian yang ketiga nih yang menurut saya juga saya pilih karena cukup bagus ya, sangat bagus nih. Desainnya menarik, ngejreng ya, warna pink yang relate sama strawberry, kemudian ini strawberry coklat gitu ya, ada jam operasional, alamat toko yang menjual, available di ojek online ya, harganya ya. Jadi ada bajakan buy now ya, ini sangat bagus ya. Jadi teman-teman saya seneng teman-teman udah mulai belajar bagaimana membuat desain yang baik ya. Ini soal taste ya. Jadi pada saat teman-teman sudah melatih, mungkin ya seorang desainer yang handal itu mungkin udah melatih taste desainnya itu ratusan kali desain mungkin ya. Dia ngelihat juga referensi di Pinterest misalnya ya, atau di website-website googling gitu ya, contoh desain-desain gitu ya. Kemudian cari inspirasi, kemudian membuat desainnya dalam bentuk di di Canva ataupun di Photoshop, Corel ya, Illustrator dan lain sebagainya, yang tentunya ketika teman-teman seorang menjadi seorang digital marketers atau digital marketing pasti akan membuat desain yang mencolok mata dan menarik. Kalau sebelah kanan kan iklan nomor 3, pada saat kita mengiklankan di Instagram otomatis kelihatan, wah ini ada apa nih, kok warnanya menarik banget gitu ya. Jadi bagus teman-teman sudah melatih bagaimana membuat desain yang menarik. Nah, harapannya bisa terus dilatih buat kemampuan desain teman-teman improve lagi ke depannya ya. Terima kasih untuk tugas hari ini yang sudah membuat tugas dan mensubmit tugas tepat waktu. Selanjutnya teman-teman absen kelas, teman-teman bisa barcode ini atau ngisi Google Form di link yang sudah saya share di WA grup kelas. Teman-teman bisa ngisi sampai jam 18, nanti saya tutup. Kemudian kalau yang absen di lewat jam 18 juga saya asumsikan nggak hadir. Jadi harapannya setelah kelas ini teman-teman bisa langsung ngisi absen dan saya kasih waktu jam 18-an sekian biar teman-teman bisa mengisi waktu absensinya ya, jangan sampai kosong. Oke, rekan-rekan semua, untuk hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai pentingnya sosial media. Saya pikir teman-teman semua di sini Gen Z ya sudah familiar, sudah setiap hari menggunakan sosial media, yang mungkin ada juga yang selebgram yang memang aktivitinya followersnya banyak ya, mencari uang dari sosial media. Nah, di hari ini kita mungkin akan membahas lebih dalam bagaimana sosial media ini sangat penting sebagai seorang digital marketers ya, di dalam digital marketing untuk mempromosikan suatu produk dan layanan ya dalam suatu industri bisnis perusahaan yang mencari profit dan keuntungan dengan cara mengoptimalisasi sosial media dalam menjual produk dan layanan ya. Nah, sebenarnya sosial media itu apa ya? Sebenarnya sosial media, saya yakin teman-teman sudah tahu, ada TikTok ya, ada Twitter, X, ada
Meta ya, Meta Facebook, Instagram ya, Snapchat, Telegram dan lain Pinterest ya, LinkedIn ya dan lain sebagainya sosial media yang banyak kita temui dan kita gunakan sehari-hari. Jadi sosial media ini rekan-rekan semua yaitu suatu aplikasi yang dikembangkan dari teknologi computer base yang menghubungkan kita semua untuk bisa men-sharing ide, ya pikiran, informasi, somehow foto, video di dalam suatu jaringan dan komunitas ya seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat misalnya profil Instagram saya, misalnya sebenarnya siapa sih Bambang Purnomo misalnya ya, aktivitasnya seperti apa gitu ya. Jadi ataupun saya juga bisa melihat kayak tadi pagi saya interview karyawan calon petugas customer service di Gapari Telkomsel Bengkulu, kemudian saya juga bisa melihat nih kepribadian atau karakter seseorang itu juga dari postingan di sosial media juga gitu ya. Jadi kita bisa bisa menggali lebih dalam seseorang. Kalau misalnya saya interview, mungkin dia akan menjelaskan yang baik-baik saja. Tapi kalau misalnya kita somehow melihat tulisan, postingan, video dan lain sebagainya, mungkin kita bisa melihat karakter seseorang ini seperti apa gitu ya. Apakah dia ini introvert atau extrovert, cocokkah di suatu posisi jabatan tertentu gitu ya. Jadi personal branding lewat sosial media itu sangat penting. Jadi teman-teman nih banyak juga nih ya saya lihat ya mahasiswa ataupun yang Gen Z saya lihat ya itu postingan sosial medianya kosong, kemudian foto profilnya kosong gitu ya. Sebenarnya sosial media ini bisa jadi personal branding teman-teman, apalagi kayak misalnya teman-teman selebgram gitu ya, followersnya ada belasan ribu, puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu followers ya, teman-teman bisa membranding diri, membangun image, memposting postingan yang baik, yang menginspiring dan lain sebagainya, yang tentunya bisa positif impact-nya. Jadi kalau menurut saya, teman-teman nanti kan ini masih semester 5 misalnya ya, setelah lulus pada saat mencari pekerjaan segala macam, somehow tim HCM atau Human Capital atau SDM ya, pada saat merekrut karyawan, sama mereka melihat juga nih sosial medianya gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai baju lu. Ada on cam jir. Gilbert Immanuel Aritonang ya tadi ya barusan. Tolong di mute, di on cam ya. Oke, jadi teman-teman bisa dioptimalkan untuk memposting hal-hal yang positif ya. Ingat bahwa jejak digital itu lengket ya. Jadi teman-teman hati-hati juga menggunakan sosial media. Banyak sekali kasus-kasus beberapa tahun ini, apalagi di tahun-tahun politik kita harus hati-hati menggunakan ketikan kita untuk bisa berkomentar dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita terjerumus juga ya atau kita berurusan dengan hukum gara-gara postingan kita yang tidak bijak. Jadi harus mendewasakan diri untuk menggunakan media dengan baik. Nah, sosial media kali ini saya pengen menekankan bagaimana peranan sosial media ini untuk bisa meningkatkan performance penjualan, pemasaran kita ya di era digital marketing saat ini ya. Nah, di Indonesia ya, why sosial media kenapa kita sangat penting menggunakan sosial media di era digital, di era disruption saat ini di mana total penduduk Indonesia saat ini ada 275 juta orang, di mana dari 275 juta orang ini itu yang menggunakan aktif sosial media itu mencapai 170 juta orang, artinya lebih dari 61 atau 62% dari total penduduk Indonesia itu menggunakan sosial media. Means artinya potensi kita sebagai seorang marketer, sebagai seorang digital marketers ya, untuk menjual suatu produk dan layanan ya di satu perusahaan, bisnis, usaha dan lain sebagainya, itu menggunakan sosial media itu sangat besar sekali peluangnya ya. Saat ini orang sudah berlomba-lomba udah meninggalkan bentuk iklan di
televisi ataupun di koran lokal ataupun di baliho yang secara cost sangat besar, mereka shifting ke iklan digital ya, sehingga secara cost besar kecil ya bisa ditekan, namun secara impact juga berimpact dengan baik, dan selanjutnya juga secara cost juga bisa ditekan dengan sekecil-kecilnya, namun secara impact berimpact sebesar-besarnya. Kemudian mengapa sosial media? Coba teman-teman lihat di Februari 2022 kita bisa melihat bahwa dari data We Are Social bahwa sosial media platform yang paling sering digunakan salah satunya yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok ya, Telegram, Twitter. Artinya dari platform media sosial ini bisa kita lihat bahwa WhatsApp, Instagram, Facebook, Meta ya, TikTok dan lain sebagainya itu adalah media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, termasuk kita sendiri. Kita aktif ya, scrolling TikTok, Instagram ya, mencari informasi ya, hiburan dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman bisa melihat bahwa ketika kita menggunakan sosial media dalam menjual suatu produk dan layanan, itu bisa benar-benar kita optimalkan sehingga berimpact pada bisnis untuk ketika melakukan pemasaran suatu produk dan layanan lewat digital. Selanjutnya juga rekan-rekan semua kita bisa melihat dari data di sini bahwa eh, kenapa sosial media ya di Februari 2022 profiling pengguna Instagram kita bisa melihat bahwa eh, ada 99,15 juta total potensial reach of ADS on Instagram. That's mean artinya iklan yang kita naikkan di Instagram itu sangat berimpact, dan total orang yang bisa melihat iklan kita di Indonesia itu sampai hampir 100 juta orang. Jadi dari data ini kita bisa melihat secara sepintas bahwa potensi kita menggunakan Instagram contohnya ya dalam menggunakan iklan ya, misalnya iklan Instagram Ads misalnya itu yang akan melihat itu potensinya hampir 100 juta orang. Kemudian dari total populasi penetrasinya pengguna Instagram itu hampir 35,7% yang menggunakan. Jadi memang sangat-sangat besar sekali. Kemudian dari data ini kita melihat bahwa 10 most downloaded apps in 2021 worldwide, kita bisa melihat bahwa 10 aplikasi paling sering digunakan ya, paling sering di download ya di Indonesia, yaitu ada TikTok ya, kemudian ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Telegram, Snapchat, Zoom, Messenger, CapCut, Spotify. Jadi kita bisa melihat bahwa 10 aplikasi ini yang paling banyak sering digunakan dan paling banyak didownload di tahun 2021. Jadi kita bisa menganalisa ketika kita sebagai seorang digital marketers ya. Sabrina bisa di mute ya. Oke, yang tidak open cam tolong di open cam selama kegiatan perkuliahan ya. Oke, selanjutnya coba teman-teman lihat bahwa TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram ini paling banyak digunakan dan di-download, sehingga kita bisa sebagai seorang digital marketers ketika teman-teman nanti terjun setelah lulus kuliah dari Universitas Negeri Medan ataupun dari Universitas Negeri Jambi Unja, teman-teman bisa mengoptimalisasikan mengiklan menggunakan TikTok ya, menggunakan Instagram, Facebook, Meta ya, khususnya Meta ya, yang saat ini memang paling powerful untuk bisa meningkatkan brand awareness, menjual produk dan layanan ya, karena mereka terintegrasi antara Facebook, Instagram ataupun di WhatsApp bisnis seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih TikTok ini saat ini powerful sekali ya? Saat ini semakin ke sini orang sangat cenderung lebih senang konten yang berbau video, yang motion, yang bergerak dibandingkan mungkin yang foto gitu ya di Instagram. Sehingga TikTok mulai menjadi ancaman ya produk Instagram. Makanya CEO TikTok sempat dipanggil ya oleh DPR-nya Amerika ya, menanyakan apakah TikTok ini mengancam Amerika ya, padahal sebenarnya ini adalah taktik dagang dan lain sebagainya.
Jadi saya melihat bahwa TikTok ini adalah platform yang benar-benar powerful karena banyak sekali yang juga bisa mencari keuntungan dari sana, menjual online, kemudian juga jadi selebgram TikTok. Dan beberapa perusahaan juga membangun image perusahaan lewat sinergi, lewat selebgram misalnya ya. Jadi sehingga kita bisa mengoptimalkan produk dan layanan promosinya lewat media sosial, salah satunya lewat TikTok. Nah, kalau kita lihat kenapa TikTok saat ini sangat powerful dari data di Januari 2022 bahwa potensi iklan di TikTok itu mencapai 884 juta pengguna di seluruh dunia ya. Jadi angkanya sangat besar. Ini datanya seluruh dunia, tidak di Indonesia ya. Jadi memang pengguna TikTok ini sangat besar sekali sehingga impact-nya pun ketika kita ingin mempromosikan suatu produk dan layanan atau bisnis, ketika teman-teman misalnya katakanlah bekerja di Unilever atau di Mayora atau di pengusaha UMKM misalnya ya pengen mempromosikan usaha usaha kuenya seperti tadi ya toko roti tadi ya roti kita ya teman-teman bisa mempromosikan lewat TikTok di mana teman-teman bisa memang membuat konten organik atau konten yang memang dilakukan oleh tim sendiri atau berkolaborasi dan bersinergi dengan selebgram yang memang followersnya sudah banyak. Itu tergantung dari tujuan segmentasi dan budget yang eh, dialokasikan seperti itu. Nah, kemudian kita melihat bahwa menggunakan sosial media saat ini bagi perusahaan, karena teman-teman kan saat ini berada di jurusan ini ya, digital ya, calon-calon next entrepreneur ataupun calon-calon digital marketers ya, perusahaan CEO ataupun manajemen di suatu perusahaan yang berbasis bisnis ya. Teman-teman, kita bisa melihat bahwa sosial media saat ini keuntungannya banyak sekali yang bisa kita dapatkan ketika kita membangun suatu image perusahaan lewat sosial media, contohnya Instagram ya misalnya ya. Yang pertama platform-platform sosial media termasuk TikTok tadi, Instagram dan lain sebagainya saat ini digandrungi oleh semua orang ya. Jadi semua orang banyak termasuk kita sendiri pasti menggunakan sosial media ya untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Kemudian banyak juga kesempatan untuk mengembangkan cabang-cabang media network ya. Kemudian mencari calon-calon pelanggan yang baru ya. Kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan calon calon pelanggan yang potensial ataupun brand-brand terkenal ataupun bisa dengan supplier yang baru gitu ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan better support for your brand image, artinya bagaimana kita bisa membangun image tadi. Kita bisa membuat postingan yang menarik, desain yang menarik, membuat konten-konten yang menarik sehingga orang akan melihat dan menarik untuk memfollow Instagram yang kita gunakan seperti itu. Kemudian create a path of at least resistant to the website juga bisa ketika kita mempromosikan info suatu promosi ketika di sosial media itu terbatas untuk jumlah informasinya kita bisa mendirecting pelanggan untuk mengklik link website kita sehingga di website kita bisa cantumkan video lebih lengkap, tabel harga, misalnya info produk dan layanan, alamat, profil perusahaan dan lain sebagainya itu lebih lengkap sehingga ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mendirecting orang ketika orang tertarik dengan produk dan layanan kita yang kita post di sosial media, mereka akan mencari informasi lebih dalam lewat iklan, lewat website ya seperti itu. Kemudian eliminate roadblocks on the path to purchase, artinya ketika pelanggan, calon pelanggan yang ingin membeli produk dan layanan kita itu nggak susah lagi ya. Jadi mereka bisa langsung berkomunikasi dengan kita lewat DM, kemudian lewat WA yang ada di sana misalnya ya, atau kita membuat link khusus enquiries, pertanyaan ataupun pelanggan ketika berminat bisa langsung menghubungi link tertentu atau nomor WA tertentu itu bisa dilakukan. Kemudian juga ada open honest customer feedback. Kita bisa menerima masukan ya, kritikan atau perbaikan ya atau pujian dari pelanggan ketika kita menggunakan sosial media ya.
Atau misalnya, wah produknya jelek nih misalnya. Jadi kita bisa langsung memfollow up, menghubungi pelanggan, sehingga pelanggannya bisa kita solusikan dan puas dengan layanan yang kita berikan. Kemudian juga kita bisa uncover deeper conversation with social listening. Kita bisa melihat lebih dalam hal-hal yang mungkin kita nggak dapatkan di internal perusahaan. Kita dengar dari pelanggan, dari supplier, dari kompetitor, ya, suasana posisi kondisi market saat ini. Kemudian juga selanjutnya a window into the competition, ya, suatu jendela untuk kita bisa masuk ke era kompetisi, ya. Kita bisa melihat pesaing-pesaing kita membuat atau mempromosikan promo produk apa misalnya, ya. Jadi kita bisa tahu perkembangan tren saat ini di sosial media. Kemudian juga user generated content, artinya konten-konten di sosial media itu di-generate oleh penggunanya, ya, bukan oleh eh, di Instagram atau Facebook sendiri, tapi oleh pengguna Facebook sendiri yang membuat postingan di sana gitu, ya. Kemudian tap into the power of influencer marketing. Jadi kita bisa mengoptimalisasikan para influencer, sosial media kreator, ya, yang followersnya banyak untuk mempromosikan layanan atau produk yang kita jual seperti itu. Kemudian tie it all together with social storytelling. Kita juga bisa menggunakan storytelling yang baik, caption yang menarik, sehingga lebih menggugah orang untuk men-trigger orang untuk membeli produk dan layanan yang kita jual lewat postingan kita di Instagram ataupun di media sosial lainnya. Kemudian, benefit of social media bagi perusahaan nih, ya, bagi perusahaan-perusahaan, kenapa sih tetap harus menggunakan sosial media untuk melakukan promosi, ya? Yang pertama, reducing marketing cost, ya, pasti ya kita bisa mengurangi dan menekan angka cost dari biaya promosi yang selama ini iklan di televisi costnya sangat besar, misalnya, ya. Kemudian iklan di radio, iklan di koran yang sangat besar. Dengan menggunakan sosial media, iklannya bisa kita tekan dan bisa terukur berapa banyak orang yang melihat iklan kita, ya. Enjoy high conversion rates, ya. Increase brand visibility and recognition. Kita bisa meningkatkan awareness pelanggan kita, ya. Misalnya kita pengen mensegmentasikan produk kita di umur 18 sampai 30 tahun misalnya, ya. Kita bisa memilih profil pelanggan yang berada di range umur tersebut, berada di lokasi wilayah provinsi tertentu gitu, ya. Sehingga misalnya kita akan membuka cabang di Kota Medan untuk menjual produk roti kita misalnya, ya, tadi. Kemudian kita bisa menentukan umur berapa yang kita segmentasikan. Yang kedua, kita bisa menentukan lokasinya, umurnya, ya, jarak titik koordinat dengan store atau toko kita misalnya. Kemudian juga memperbaiki brand loyalty, ya, tentu ya, ketika orang sudah membeli produk dan layanan yang kita jual, teman-teman sebagai seorang digital marketers juga bisa membangun engagement, caranya ya mempromosikan produk, membangun image perusahaan, ya, pencitraan juga dilakukan bagi perusahaan-perusahaan untuk menjaga image-nya dan menjaga loyalitas pelanggannya untuk saling terhubung, ya. Kemudian buying is turning sosial, ya, jadi nggak hanya transaksional aja, tapi juga sebagai suatu komunitas sosial gitu, ya. Jadi kalau dulu kita beli produk dan layanan, setelah itu sudah, ya. Nah, namun di era sosial media saat ini, mereka menjadi rekan kita, pelanggan setia kita, ya. Jadi perubahan antara transaksional menjadi sosial gitu, ya. Kemudian higher search engine ranking, ya, ketika kita membuat konten yang banyak di sosial media, ketika orang mencari informasi misalnya roti coklat rasa stroberi di Kota Medan, yang akan muncul adalah toko roti kita misalnya gitu, ya. Jadi ini adalah bagaimana keuntungan-keuntungan yang bisa kita optimal dan kita dapatkan ketika kita menggunakan sosial media bagi perusahaan seperti itu. Nah, kemudian juga sosial media platform, teman-teman bisa lihat di sini Facebook, yang pengguna Facebook ini baby boomers misalnya, ya. Kemudian ada YouTube, ya, kemudian Instagram, ada Twitter, LinkedIn, ya, kemudian TikTok, kemudian Snapchat, ya, mungkin ada perubahan, ya, yang terbaru.
Yang pasti ini ada gambaran bahwa setiap segmen platform ini pasti ada segmen dan penggunanya. Kayak Facebook mungkin teman-teman di Gen Z mungkin sudah nggak familiar ya. Teman-teman familiar di pengguna TikTok ya, pengguna Instagram misalnya ya, Twitter, X ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kita juga bisa ngelihat ya para sosial media content creator yang secara followers atau subscriber itu sangat banyak. Contohnya di 10 akun YouTube dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia ya. Mereka membuat konten, kemudian berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan untuk engage atau mengendorse ya produk dan layanannya ya. Tiba-tiba pada saat di podcast ya, di podcast muncul misalnya minumnya suatu merek tertentu gitu ya, ataupun biskuit tertentu, ataupun sambil makan di restoran tertentu gitu ya. Itu adalah salah satu trik strategi bagaimana mereka berkolaborasi dan mencari uang di sana ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian juga the most followers in Instagram ya, contohnya ya, yang paling banyak followers di Instagram itu ada ini ya, ada Cristiano Ronaldo ya, Ariana Grande, Dwayne Johnson, Kylie Jenner, Selena Gomez, Kim Kardashian, Lionel Messi, Beyonce, Justin Bieber, dan lain sebagainya. Jadi mereka ini sekali post bisa langsung dapat berapa miliar gitu ya. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa ternyata di era digital, era disruption saat ini ada peluang-peluang pekerjaan baru yang sebelumnya mungkin nggak ada. Yang mungkin ekspektasi orang tua kita setelah lulus kuliah kita menjadi PNS atau menjadi karyawan di bank atau di karyawan di BUMN dan lain sebagainya. Ternyata di luar sana banyak banget sekali ya pekerjaan-pekerjaan informal yang ternyata uangnya pekerjaannya itu lebih menghasilkan juga gitu ya. Jadi ini menjadi membuka pola mindset kita bahwa pekerjaan itu nggak harus formal ya, harus berkantor, tapi bekerja dari rumah pun kita bisa mendapatkan followers yang banyak, mendapatkan uang juga ya. Bayangkan mungkin apa ya, misal video Bang Mursid misalnya ya, atau Kak Gem misalnya, atau para TikTokers atau followers yang lain ya, mereka membuat konten-konten dari rumah ya, tapi mereka memiliki pengikut yang banyak sehingga mereka bisa mendapatkan endorsement dan mendapatkan uang dari sana seperti itu. Nah, sosial media untuk bisnis, because we are a business, calon-calon manajemen di bisnis, di perusahaan, ataupun sebagai pelaku UMKM, pelaku bisnis atau entrepreneur, teman-teman semua di anggota kelas di sini, teman-teman bisa melihat bahwa sosial media itu bagi bisnis itu sangat-sangat luar biasa impact-nya. Yang pertama, better communication with customer. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi dengan calon-calon pelanggan kita atau dengan pelanggan existing kita, meningkatkan customer satisfaction ya 24,5%, kemudian better customer service, yes, kita bisa mengedukasi pelanggan, misalnya pelanggan menghadapi gangguan, pelanggan bisa menghubungi call center sekian-sekian atau datang ke kantor layanan terdekat misalnya. Meningkatkan angka sales, yes, ketika kita bisa menggunakan iklan, Meta Ads atau menggunakan layanan yang lainnya untuk mempromosikan di sosial media, itu tentunya berimpact juga pada angka sales, peningkatan angka penjualan. Increase brand awareness-nya, ini juga berimpact bagaimana kita bisa meningkatkan orang kenal dengan brand atau produk yang kita jual. Kemudian reduce communication cost ya, tentu kita cost-nya nggak lebih besar lagi karena dibanding cost yang kita keluarkan ketika menggunakan iklan tradisional di TV, di radio, itu lebih mahal dibandingkan dengan sosial media. Kemudian juga kita mendapatkan better feedback from customers, kita bisa mendapatkan feedback langsung, komentar-komentar negatif, komentar positif, DM ya, atau pelanggan langsung bisa menghubungi kontak center kita yang ada kita input di sosial media misalnya ya. Kemudian kita juga bisa better market research, bisa mencari informasi, insight sebenarnya masyarakat atau pelanggan kita itu sebenarnya pengen produk dan lain seperti apa gitu ya. Pengen trennya seperti apa, ke arah mana. Termasuk competitors yang kompetitor lakukan, itu bisa menjadi insight bagi kita untuk bisa kita pelajari dan membuat produk dan layanan yang dibutuhkan atau diminta oleh market.
Kemudian better communication and marketing ya, bagaimana kita bisa menggunakan sosial media untuk bisa berkomunikasi, pencitraan secara brand, perusahaan, dan promosi, sehingga kita bisa berkomunikasi lewat sosial media dan menginformasikan informasi yang bermanfaat bagi calon pelanggan kita. Better ability to showcase company expertise ya, kita misalnya expert di bidang apa, kita bisa menjual dan membangun image misalnya ya, teman-teman jago sebagai seorang desainer, teman-teman mempromosikan usaha desainnya misalnya CV desain Abadi Jaya misalnya. Bergerak di bidang solusi desain, sosial media manajemen, ataupun yang lainnya. Teman-teman bisa membangun lewat sosial media juga seperti itu. Kemudian gain more business contact ya, kita bisa mendapatkan banyak kontak-kontak calon-calon pelanggan dengan menggunakan iklan di sosial media seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat di slide berikutnya ada top 6 digital marketing channel for business. Dari sini kita bisa lihat bahwa dari 6 digital marketing channel yang digunakan di bisnis itu yang paling banyak dan sering digunakan, yang pertama sosial media 81%, website 78%, email 69%, display banner ads ya, ketika misalnya teman-teman buka ini ya, buka Detik, buka kompas.com misalnya ya, atau CNBC ataupun website-website iklan lainnya ya, misalnya tiba-tiba ada banner iklan ya. Kemudian mobile app, aplikasi, konten marketing, dan lain sebagainya. Jadi sosial media masih banyak yang paling sering digunakan dan termasuk website ketika kita ingin mempromosikan suatu produk dan layanan di dalam suatu bisnis. Nah, ini contohnya ya. Contohnya saya yakin teman-teman hampir semua entitas perusahaan ataupun bisnis itu mereka memiliki tim marketing, tim sosmed yang khusus untuk menangani postingan, membuat konten, dan lain sebagainya, sehingga bisa menginformasikan produk dan layanannya ke market. Contohnya misalnya Telkomsel, followersnya 2,2 juta ya, kita menggunakan media ini untuk mempromosikan iklan-iklan produk dan layanan, mengedukasi ya, membangun image, termasuk Pertamina juga, Apple ya, kemudian Bank BRI misalnya ya, artinya perusahaan-perusahaan kelas BUMN ya, perusahaan multinasional ya, mereka pun menggunakan sosial media termasuk Apple. Apalagi kita sebagai pebisnis pemula, misalnya teman-teman membuat suatu bisnis baru, kemudian teman-teman bisa menggunakan sosial media ini untuk mempromosikan bisnis dan layanannya, baik itu organik maupun anorganik gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih guideline bagaimana melakukan postingan sosial media bagi suatu, mungkin sedikit berbeda dengan kita mempromosikan apa ya, membuat profil postingan di sosmed kita pribadi ketika kita bandingkan dengan mempromosikan postingan lewat ini ya, lewat Instagram untuk perusahaan atau bisnis ya, seperti itu. Yang pertama 70% itu kontennya yang informatif ya, informasional, mendidik, mengedukasi, sharing ya. Kemudian update, kemudian juga selanjutnya 20% emosional, company culture, visi misi perusahaan ya, CSR ya, corporate social responsibility ya, perusahaan membantu menangani banjir misalnya ya, memposting ya. Kemudian 10% promosi ya, mempromosikan promo produk dan service. Jadi nggak moro-moro langsung mengiklankan produk ya, tapi juga harus ada informasi mendidik, kemudian juga emosi, membangun hubungan emosional dengan pelanggan kita gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam sosial media, rekan-rekan semua itu ada yang namanya organik dan paid social media marketing ya. Jadi kalau saya misalnya mempromosikan suatu promosi, saya akan menggunakan paid social media marketing, artinya kita berbayar karena kita bisa reach more potential customer. Jadi orang-orang yang sudah kita tentukan misalnya di lokasi kota Medan, kita akan mengiklankan promosi roti kita misalnya ya. Kita bisa akan mendapatkan atensi dari orang yang berada di wilayah tersebut. Kemudian mapping the ideal target audience, jadi kita bisa memprofil orang-orang mana yang memang cocok berada di wilayah lokasi mana, berapa kilometer dari titik kita gitu ya. Nah, kalau organik itu biasanya adalah postingan yang reguler
postingan yang biasa tanpa diiklankan atau dipromot atau dibost dengan biaya tertentu, sehingga organik, beberapa perusahaan mereka tetap menggunakan organik dan tetap ada juga yang menggunakan paid, apalagi untuk memboosting penjualan misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Edozel ini seorang social media content creator di YouTube ya, sudah senior juga. Kemudian dia membuat suatu perusahaan konsultan sosial media namanya Social Brand by Edozel. Jadi dia memberikan solusi bagi calon-calon pelanggan, calon-calon UMKM yang ingin mempromosikan bisnisnya melalui sosial media. Jadi memang sangat-sangat beliau expert di sana, memiliki tim desain yang kuat, yang baik, sehingga bisa mempromosikan dan membantu para klien-kliennya seperti itu. Nah, ini contohnya bagaimana kita di Telkomsel misalnya mengiklankan misalnya Indihome, kita menggunakan sosial media Meta Ads yang terkoneksi ke Instagram, ya ke WhatsApp, sehingga kita bisa mempromosikan info, produk dan layanan dan mempromosikan ke calon-calon pelanggan yang ingin menggunakan layanan WiFi Indihome misalnya seperti itu, ya. Oke, saya pikir cukup. Teman-teman setelah ini juga bisa diskusi, bisa tanya ya. Untuk di tugas minggu depan, tugas assignment digital marketing ketiga, teman-teman saya minta membuat tugas untuk, membuat tugas untuk membuat video rekaman. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman berada di kos di sekitar kampus atau di sekitar rumah ada orang yang jualan misalnya ya, kafe, resto atau jualan UMKM ya yang kecil, misalnya jualan pempek atau jualan roti atau jualan kue dan lain sebagainya, teman-teman bisa coba melakukan wawancara ya 5 menit misalnya ya, sampai 10 menit maksimal, nggak usah lama-lama. Bagaimana mereka ini menggunakan sosial media untuk melakukan promosi, berjualan dan membangun brand image, bukan brand sih, sorry, brand image dan awareness di sekitar lokasi kampus atau tempat tinggal kita ya. Jadi nama usahanya apa, alamatnya di mana, jalan jualannya apa, berapa lama menjalankan bisnis ini, berapa cabangnya, target segmennya apa, jumlah karyawannya apa, nama sosial medianya apa, seberapa sering mereka melakukan postingan materi di sosial media, seberapa dampak sih sebenarnya sosial media itu bagi usaha atau bisnis yang dijalankan, apakah akan mereka terus akan menggunakan sosial media dalam menjalankan usaha, dan siapa yang megang usaha itu, sosial media itu, atau owner kah, karyawan kah gitu ya. Nah, teman-teman bisa membuat videonya yang pasti videonya informatif, menginformasikan mengenai bagaimana peranan sosial media ini berimpact pada pelaku usaha UMKM ya. Jangan lupa di videonya diupload di YouTube, jangan lupa diinput namanya, NIM, mata kuliah, asal kampus dan nama dosen pengajar. Kemudian link tugasnya seperti biasa diupload di ini ya, di link upload tugas paling lama deadline-nya di hari Senin tanggal 16 September 2024 jam 5 sore ya, masih ada waktu sekitar 6-7 hari buat teman-teman membuat ya untuk tugasnya seperti itu. Oke, saya pikir cukup. Teman-teman kalau ada yang mau ditanya bisa tanya langsung ke WA saya, di Instagram, Facebook, ataupun di YouTube, ataupun di email saya ya. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, saya persilahkan. Kemudian jangan lupa absen yang sudah saya share di grup. Untuk semua yang sudah hadir, silakan isi daftar hadirnya ya. Ada yang mau ditanya soal tugas ataupun materi hari ini terkait bagaimana kita mengoptimalisasi sosial media yang berperan terhadap perkembangan bisnis ya mengoptimalisasi bisnis. Ketika teman-teman terjun masuk ke dunia digital, teman-teman pasti akan sadar bagaimana dunia digital ini sangat penting bagi perusahaan, salah satunya menggunakan sosial media dalam mempromosikan produk dan layanan dan menjual secara langsung, bisa juga lewat sosial media. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya pikir cukup. Teman-teman bisa langsung mencoba akses siapa pelaku UMKM yang akan diwawancarain, di interview, membuat video, jangan lupa di-upload di sesuai jadwal dan deadline-nya, sehingga teman-teman
bisa ini ya, bisa membuat tugas tepat waktu dan nggak telat lagi submit tugasnya. Saya pikir cukup. Kalau nggak ada, saya sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Jangan lupa absen sampai jam 6 sore. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat, selalu jaga kesehatan dan selalu hadir tepat waktu dan buat tugas ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak.